Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama Motovlog Belalang Tempur. Kali ini kita akan melakukan trip panjang pulang kampung alias mudik ke Prabu Muli teman-teman. Ini sekarang hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Sekarang jam 6.50 teman-teman. Kita start dari Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Mudah-mudahan perjalanan pagi ini cerah ya teman-teman, karena posisi semalam itu habis hujan dan sekarang kondisinya sedikit berkabut ya teman-teman, kabut embun gitu teman-teman. Untuk kondisi jalan sendiri masih banyak yang berlubang ya teman-teman. Jadi sebagian besar jalan masih berlubang dan masih dalam proses perbaikan ini teman-teman. Jadi sepertinya ini untuk perbaikannya cuman tambal sulam yang benar-benar rusak parah aja teman-teman yang diperbaiki ya. Untuk jalan yang masih ya lubangnya nggak terlalu dalam itu kayaknya masih dibiarkan begitu saja teman-teman. Nah ini teman-teman di jalur ini udah diperbaiki ya, jalannya udah bagus ini aspalnya. Kalau dari Tecar sampai Simpang Semambang itu total diperbaiki kayak gini enak sekali ya teman-teman. Nah itu sebelah kanan kendaraan atau alat-alat untuk perbaikan jalannya masih terparkir di sana teman-teman. Dan kita semakin menuju ke arah Cecar ini kabutnya ini semakin tebal teman-teman. Jarak pandang ya sekitar 50-100 meter ini. Kalau musim kemarau kemarin sama seperti ini teman-teman, berkabut kayak gini ya, tapi kemarin itu kabutnya nggak sehat, kabut asap ya. Tapi kalau ini kabutnya ini titik air teman-teman, jadi seperti embun gitu ya. Jadi di muka ini kalau helm dibuka seger rasanya. Ya mudah-mudahan kameranya aman ini teman-teman. Ini kita barusan ngelewatin sekolahan SMP Sukakarya sama SMA ya teman-teman, di sebelah kanan tadi. Artinya kita sudah sampai di perbatasan teman-teman. Kita akan memasuki wilayah Kecamatan BTS Ulu teman-teman. Nah di depan ini akan melintasi jembatan yang menurut saya seharusnya ini juga diperbaiki jalannya teman-teman, karena lumayan parah ya kalau di sini. Dan alhamdulillah ini sudah diperbaiki teman-teman, udah mulus ya jalan menuju ke jembatan ini teman-teman. Nah kalau kemarin itu kan jalannya masih ya rusak parah teman-teman. Kalau kendaraan roda 4 terutama itu untuk melintas di sini itu ya harus ekstra pelan teman-teman. Lanjut teman-teman, kita akan update pembangunan jembatan permanen di Desa Tambangan ini teman-teman. Jadi kita lihat kondisi untuk jembatan daruratnya ya teman-teman, karena ini posisi hujan ini seperti apa kondisinya, apakah licin. Tapi ini jalan yang sering dilintasi atau ramai dilintasi, jadi nggak terlalu khawatir ya teman-teman. Pasti mendapat perhatian lebih untuk di jalur ini.
lumayan licin teman-teman, tanjakannya pun curam ya, tapi di bawahnya itu sudah banyak batunya, jadi nggak terlalu lengket ya teman-teman. Kalau nggak ada batu-batunya itu wah susah sekali itu, khususnya untuk kendaraan roda 4 ya teman-teman. Nah ini di jalan ini masih bekasnya nih teman-teman, dari jalan tadi ya, tanah liatnya ini masih kebawa sampai ke sini teman-teman. Ini saya pelan-pelan dulu, takut ini apa namanya, muncrat, ini tanahnya yang nempel di ban ini teman-teman. Kalau udah hilang ini baru kita gas lagi ini. Ini kita sampai di desa Tambangan teman-teman, tapi ini yang di pinggir jalan lintas Semambang Cecar ya. Kalau pusat pemerintahannya itu ada di, nanti ada jalan belok ke kanan itu ke sana teman-teman. Ini bekas tanah yang dibawa dari ban kendaraan yang melintas di jembatan darurat tadi, ke bawah masih sampai ke sini teman-teman. Kabutnya masih tebal ini teman-teman. Nah itu yang ada gapura di sebelah kanan itu teman-teman, jalan ke arah pusat pemerintahan desa Tambangan ini ya, itu bisa tembus ke Jayaloka teman-teman. Dan ini kita mengarah ke jembatan Sungai Musi. Sebentar lagi kita akan menyeberangi Sungai Musi ini teman-teman. Kondisi jalan ya masih banyak lubangnya ya teman-teman, harus berhati-hati nih untuk melintas di sini teman-teman, karena sepertinya untuk perbaikan ini sistem tambal sulam itu pun yang tempat-tempat yang dianggap apa ya, dianggap ekstrim atau parah saja ini yang di apa namanya, perbaiki teman-teman jalannya ini ya. Bagian besar ini masih banyak lubang teman-teman. Nah ini kita mau arah ke jembatan, ini turunannya agak curam teman-teman. Dan di sini sering terjadi laka ya teman-teman, khususnya untuk jenis mobil-mobil truk yang nggak kuat nanjak atau remblong itu teman-teman, dari arah tanjakan tadi ya. Kondisi air di Sungai Musi ini mulai naik ya teman-teman, bertambah ini di musim hujan ini. Kalau kemarin sempet mengering ya, nggak terlalu kering ya, cuman debit airnya itu menyusut gitu waktu kemarau kemarin teman-teman. Ini sudah mulai tinggi lagi ya airnya. Dulu juga sempat putus ini teman-teman, jalur dari jembatan Sungai Musi ini karena banjir ya, dan sempat beberapa hari nggak bisa dilintasi jalurnya.
Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita berada di Cecar atau Desa Bangun Jaya teman-teman. Dan ini kita sampai di sebentar lagi sampai di Simpang 4 ya. Sebelah kiri ini SMP teman-teman, SMP Cecar. Sebelah kanan kantor polisi dan di seberangnya itu lapangan. Dan di perempatan Cecar ini sudah banyak kalau tempat untuk mampir kulineran. Mulai dari pagi ini sudah ada buka untuk cari sarapan ya teman-teman. Sampai malam juga ramai di sini teman-teman. Ini di perempatan yang ke kanan itu bisa ke Lahat teman-teman, melalui Bumi Lampung ya. Nanti tembusnya ke Bunga Mas Lahat gitu teman-teman. Tapi katanya sih jalannya juga jelek dan banyak percabangan di sana teman-teman. Saya juga belum pernah lewat sana ya. Di sebelah kiri kita ada penginapan sederhana teman-teman. Yang kemalaman teman-teman bisa menginap di situ teman-teman, daripada melintas malam hari di jalur menuju Pali ya. Dari perempatan tadi kita sekarang akan menyeberangi jembatan ekstrim pertama dari arah Cecar menuju Pendopo teman-teman. Jembatan Sungai Kruh teman-teman. Pasca hujan akan kita lihat bagaimana kondisi jembatannya teman-teman. Dan kondisi air sungainya. Alhamdulillah kita sudah terseberang. Harus hati-hati teman-teman, karena kalau untuk sepeda motor jalannya licin ya, besinya gitu teman-teman, habis hujan ini. Dan sungainya tadi terlihat debit airnya juga sudah mulai tinggi teman-teman. Dari Sungai Aur kita menuju ke Menara 33 teman-teman, tapi sebelumnya kita akan melintasi dua jembatan lagi yang harus berhati-hati saat melintasinya. Ini kita akan melintasi jembatan di depan ini teman-teman, dan ini kalau jembatannya sih nggak bermasalah ya, masalahnya posisinya teman-teman. Karena kalau yang sebelah kirinya ini sih sudah dikasih urukan tanah di depan depan kali atau paritnya itu ya teman-teman. Kalau dulu blong aja gitu sangat berbahaya untuk pengendara yang dari arah Cecar sini teman-teman. Dan di depan kita akan melintasi jembatan ekstrim kedua atau jembatan ekstrim terakhir kalau dari arah Cecar ke arah Pendopo ya teman-teman. Ini sempat beberapa kali diperbaiki, tapi ya kondisinya terus mengalami kerusakan teman-teman. Ini rame nih. Alhamdulillah kondisinya sedikit acak-acakan teman-teman, besinya ya. Itu tadi mungkin sedang mau diperbaiki,
tapi kayaknya warga lokal atau dari pemerintahan setempat teman-teman. Dan memang sudah dianjurkan untuk kendaraan-kendaraan berat untuk tidak melintas dulu di jalur ini ya teman-teman, khususnya untuk melintas di jembatan ini karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut akan menuju ke simpang Menara 33 teman-teman. Di perempatan ini ya, kita beloknya ke kiri seperti biasa, kita mengikuti jalur jalan coran ini teman-teman. Dan ini mungkin videonya banyak yang saya skip ya teman-teman. Mungkin untuk perjalanan kali ini akan kita jadikan satu video saja, dan mungkin nanti agak panjang durasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut menuju ke Simpang Madu. Dan pemandangan menuju ke Simpang Madu ini lumayan bagus teman-teman. Ini terutama ketika pohon-pohonnya ini masih kecil ya teman-teman, masih dalam proses penanaman kembali nih teman-teman, dan baru selesai ditanam kemarin habis penebangan ya teman-teman. Dan alhamdulillah jalur ini dari mulai Simpang Semambang sampai ke nanti ke Kota Pendopo itu sudah tidak ada lagi jalan tanahnya ya teman-teman, jadi nggak khawatir lagi ini meskipun hujan. Kalau dulu masih jalan tanah ini sangat mengkhawatirkan lewat sini teman-teman, nggak bisa lewat ya. Tapi kalau sekarang sudah aman teman-teman, tinggal yaitu jembatannya aja yang kita agak khawatir untuk melintasnya teman-teman. Tapi seperti tadi di jembatan teras atau Sungai Aur itu sedang dalam proses perbaikan ya teman-teman. Dari Simpang Madu sekarang kita sudah sampai di Simpang Sopa ini teman-teman, atau Simpang Semangus ya. Di depan itu kita sudah masuk di wilayah pemukiman Desa Semangus teman-teman. Kalau di musim mudik Lebaran kemarin di antara Simpang Madu dan Simpang Semangus ini, kalau musim hujan kayak gini jalannya berlumpur ya teman-teman, dan sempat nggak bisa lewat itu. Tapi kalau sekarang sudah aman, sudah lancar teman-teman, karena nggak ada lagi jalan tanah ya. Ini di depan kita akan melintasi Pasar Kalangan Desa Semangus teman-teman, dan qadarullah hari ini hari Jumat, memang jadwalnya beroperasinya Pasar Kalangan ini teman-teman. Nah ini udah mulai ramai nih teman-teman pagi ini ya, walaupun agak mendung-mendung gini. Dan Pasar Kalangan itu pasar yang memang beroperasinya itu setiap seminggu sekali ya teman-teman. Kalau Darullah, kalau di Desa Semangus ini setiap hari Jumat ini teman-teman. Pas ini kita melewatin pas beroperasinya pasar itu teman-teman. Dan biasanya sih beroperasinya Pasar Kalangan di setiap desa itu berbeda ya teman-teman harinya itu. Biasanya mereka harinya itu bersamaan dengan hari penimbangan karet atau penjualan karet ke toke-toke gitu teman-teman. Karena yaitu karena mereka hari itu penjualan karet, jadi hari itu mereka istilahnya dapat uang ya teman-teman, jadi bisa buat berbelanja itu setiap minggunya gitu teman-teman. Memang beda-beda sistem ya teman-teman, ada yang menjual karetnya secara mingguan atau langsung secara bulanan gitu teman-teman. Dan komoditi karet masih menjadi andalan di sebagian besar warga Sumatera Selatan teman-teman. Selain sekarang yang
sedang mulai banyak ditanam itu kelapa sawit ya teman-teman. Nah, ini kita mengarah ke dua jembatan teman-teman. Yang kita lewatin sekarang jembatan Air Semangus 2. Nanti ada satu lagi Air Semangus 1 teman-teman di depan. Dan alhamdulillah jalurnya ini sudah sangat baik sekali teman-teman. Sudah lebar ya. Nah, ini Air Semangus 1 teman-teman. Kalau dulu ini waktu masih jembatan besi sering menghambat perjalanan. Bahkan ketika ada mobil yang terperosok bannya itu di celah-celah besi itu karena susah untuk evakuasi, jadi jalur ini tidak bisa digunakan teman-teman. Untuk kendaraan jenis roda 4 itu harus memutar lewat jalur logging yang di Simpang Solar sana ya teman-teman. Jadi jauh gitu teman-teman muternya. Tapi kalau sekarang sudah aman sih. Dari Semangus kita menuju ke Penangkap Minyak teman-teman, dan di antara Semangus dan Penangkap Minyak ini jalurnya banyak tikungannya teman-teman, jadi jalur es gitu ya, dan kita harus hati-hati karena sering juga terjadi laka di sini, terutama untuk jenis kendaraan roda 4 teman-teman. Jadi kalau di setiap tikungan itu nyalakan klakson ya kalau bisa teman-teman. Dan ini kita melintasi jembatan yang ini jembatan besi sebenarnya teman-teman, tapi kondisinya bagus ya, cuman posisinya aja dia udah mulai turun ke bawah gitu teman-teman, udah mulai anjlok ya. Ini kita sudah sampai di Penangkap Minyak teman-teman, dan ini ada pertigaan dimana yang ke kanan itu ke arah Simpang Solar, kembali ke jalan logging ya, arah jalan logging. Kita yang ke kiri nih teman-teman. Dan di setiap persimpangan yang ada di jalur Kencar Pendopo ini sudah ada banyak lampu ke tujuh arah. Masih di Penangkap Minyak teman-teman, dan di depan ini kita sampai di pertigaan. Jadi kita ambil yang ke kanan teman-teman. Kondisi cuaca masih mendung, cuman untuk kabutnya udah hilang ya, udah semakin siang ini teman-teman. Masih berada di Penangkap Minyak teman-teman, dan ada lagi pertigaan ini kita yang lurus teman-teman. Yang ke kanan itu jalur logging atau jalur lama ya teman-teman. Dan di depan kita akan melewati pertigaan lagi teman-teman. Ini Simpang Pintu dikenalnya teman-teman. Yang ke kanan itu jalur logging teman-teman. Tapi kalau di pelang itu tadi arah Prabu Muli lewat kanan itu jangan diikutin teman-teman, karena itu merupakan jalur logging dan memang bakal ketemu di Simpang Raja, tapi jalurnya jauh dan jalannya jelek teman-teman. Nah, di perjalanan menuju ke Pendopo ini kita akan ketemu Desa Sungai Baung teman-teman. Ini kalau kita sudah menyeberangi jembatan ini, kita sudah sampai di Desa Sungai Baung. Kalau setahu saya itu kita ketika sudah sampai di Simpang Madu itu sudah sampai di Kabupaten Pali ya teman-teman. Penukal Abab Lematang Ilir. Dan Simpang Madu itu tadi masih termasuk di Desa Semangus. Kecamatannya Talang Budi teman-teman. Sama ini juga Desa Sungai Baung ini masuk di Kecamatan Talang Budi. Termasuk nanti di Simpang 5 Pendopo itu teman-teman. Pendopo itu juga merupakan Kecamatan Talang Budi ya. Dan Pendopo itu sendiri merupakan pusat pemerintahan
Kabupaten Pali ini teman-teman. Lokal Abab Kecamatan Hilir. Desa Sungai Baung ini lumayan panjang yang kita lintasi di jalan ini ya teman-teman. Dari Desa Sungai Baung kita sekarang sudah memasuki daerah pendopo teman-teman. Ini kita sampai di Talang Tumbur ya. Sekarang jam 9 kurang 10 menit. Artinya kita perjalanan kurang lebih 2 jam teman-teman, dari Kampung Bali Desa Sukakarya sampai ke wilayah pendopo ini teman-teman. Nanti dari sini, dari Talang Tumbur ini di depan lagi ada Talang baru kita sampai di pusat kota pendopo teman-teman. Dan di Talang Tumbur dan Talang baru ini jalannya mepet dengan pemukiman penduduk teman-teman, dan agak kecil ya, jadi sangat harus berhati-hati teman-teman. Ini kita sudah di Talang baru teman-teman. Ya, jalannya gini ya teman-teman, mepet sekali dengan pemukiman penduduk teman-teman, terutama ketika melintas di pagi dan sore hari. Sini banyak aktivitas masyarakat teman-teman, adapun anak-anak yang berangkat sekolah atau sore hari pulang sekolah dan bermain itu hati-hati teman-teman. Ini kita menuju ke Simpang 5 ya teman-teman. Dan kita sudah mengarah ke Simpang 5 Kota Pendopo teman-teman. Nah, ini setelah tikungan ini Simpang 5-nya teman-teman. Itu yang ke kiri ke Komperta, lurus ke depan itu ke Talang Akar ya teman-teman. Talang Akar itu bisa nanti ke Jirak dan Sekayu teman-teman, bisa lewat sana. Yang ke kanan itu ke pasar teman-teman. Begini kondisi kota Pendopo teman-teman. Nampak agak lengang, karena kalau biasanya yang ramai itu justru sekitar jam 7 sampai jam 8 ya teman-teman. Aktivitas masyarakat yang berangkat kerja atau berangkat sekolah itu rame-ramenya itu di jam-jam tersebut teman-teman. Kalau ini sudah jam 9 ya, orang sudah masuk kerja ini, jadi jalanan agak lengang. Dan dari Simpang 5 tadi sampai ke sini tuh rawan macet ya teman-teman, karena jalurnya ya kecil kayak gini. Untuk dilintasi 2 kendaraan, kalau ada kendaraan yang terparkir di pinggir jalan itu akan membuat kemacetan teman-teman. Akses untuk menuju Pendopo ini ataupun dari Pendopo menuju ke kota lain itu selain pakai kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan travel ya teman-teman. Tapi travelnya itu travel plat hitam teman-teman, atau travel pribadi ya. Nah, kalau naik travel saya biasa nunggu di sini teman-teman, di pertigaan ini tadi ya. Karena kalau biasanya travelnya itu mangkalnya di Simpang 5 sana, tapi kalau kita naiknya dari sana itu bakal lama berangkatnya, karena mereka ngetime dulu. Setelah dapat penumpang penuh baru mereka berangkat. Tapi kalau kita nunggunya di tempat pertigaan tadi sudah pasti langsung berangkat ya teman-teman. Setahu saya travelnya itu ada jurusan ke Prabu Muli sama ke Palembang teman-teman. Sedangkan untuk ke Muara Enim itu kita nggak bisa langsung. Nanti kita berhenti di
Simpang Blimbing teman-teman, baru kemudian nyambung lagi naik bis atau travel juga ke Muara Enimnya. Nanti ada bus Damri atau bus sedang itu masih ada teman-teman, jurusan Muara Enim, Lahat maupun Pagar Alam ya masih ada. Tapi yang kebanyakan sih sekarang ini travel ya teman-teman, travel pribadi gitu. Jenis-jenis mobil-mobil Avanza, Xenia gitu yang dipakai. Nah, di sebelah kiri setelah jembatan ini satu-satunya SPBU yang ada di Pendopo ini teman-teman, Pendopo Kota ya. Dan seperti biasa di sini tuh yang mendominasi antri itu biasanya jenis BBM solar teman-teman. Karena hampir merata di wilayah Sumatera Selatan ini untuk jenis BBM solar itu di SPBU selalu antrinya panjang teman-teman. Dan ini kita sampai di Padang Golep Pendopo milik Pertamina teman-teman. Dan kondisinya rumputnya sudah hijau ya. Kalau dulu kemarin itu waktu kemarau rumputnya kering, sudah nggak nampak seperti lapangan golf lagi. Tapi kalau sekarang udah kembali asal, udah nampak padang golfnya ini teman-teman. Untuk menuju Prabu Muli atau ke arah Palembang ini ada dua akses jalan yang bisa kita lalui teman-teman, melalui Simpang Blimbing sampai ke jalan lintas tengah ya teman-teman, antara jalan lintas Muara Enim Prabu Muli, atau juga bisa melalui jalan alternatif via Tanah Abang dan Kayu Putat teman-teman. Nah, ini rencananya nanti saya akan sampai ke Prabu Muli itu melalui jalan alternatif via Tanah Abang teman-teman. Gimana kondisinya nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi dari Pendopo ini tempat selanjutnya yang akan kita tuju adalah Simpang Raja teman-teman. Dan di Simpang Raja itu nanti ada percabangan yang mengarah ke jalan alternatif via Tanah Abang. Kalau yang jurusan ke Blimbing itu nanti lurus, kita belok ke kiri teman-teman. Sedangkan nanti belok ke kanan itu kembali ke jalan logging. Yang saya bilang tadi kalau lewat sana itu jauh ya teman-teman. Tapi di plangnya di Simpang Pintu tadi itu yang ketemu nanti di Simpang Raja itu ditulisnya jurusan Prabu Muli lewat sana ya teman-teman. Tapi kalau diikutin itu jalannya jauh sekali teman-teman, dan jelek ya, karena memang itu jalan khusus untuk truk logging. Jadi jalannya masih tanah dan batu-batu gitu teman-teman, dan jalannya agak memutar jauh, masuk di Kabupaten Muara Enim juga teman-teman muternya itu, karena saya pengalaman pernah lewat sana ya, dan kejebak istilahnya. Saya pikir jalannya lebih simpel, lebih memotong gitu, ternyata lebih jauh dan memutar. Lanjut skip, sekarang kita sampai di Simpang Raja teman-teman. Nah, di perempatan di depan sana nanti kita belok ke arah kiri ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita belok ke arah kiri. Kalau yang lurus itu ke arah Simpang Blimbing ya teman-teman, tapi kita mau lewat jalur sini teman-teman. Gimana keadaannya setelah kayaknya rata ya, diguyur hujan ini semalam, kayaknya hujannya rata ini teman-teman. Di daerah sini juga habis hujan ya. Ketika kita memulai berbelok ke arah sini ya teman-teman, mulai dari perempatan tadi nanti sampai sejauh kurang lebih 2-3 km teman-teman. Jalannya akan, kondisinya yang kita jumpai akan seperti ini teman-teman, jalan rusak atau cor-coran yang sudah hancur atau pecah ya teman-teman. Karena dari simpang
4 tadi sampai ke nanti di sekitar 2 sampai 3 kilo di depan itu ini merupakan jalur pertemuan dengan jalur logging ya teman-teman. Jadi jalur ini masih dipakai untuk truk-truk logging lewat. Ya walaupun jalan ini itu sering diperbaiki teman-teman, tapi karena yang lewat itu mobil-mobil jenis logging ya seperti ini teman-teman. Jadi wajar kalau jalannya selalu rusak ya teman-teman. Nah ini karena di sebelah kanan itu ada warung itu, jadi mereka banyak yang berhenti parkir untuk istirahat atau sarapan di sana tuh teman-teman. Nah, mobil-mobil truk logging seperti ini yang lewat di sini teman-teman. Jadi wajar kalau jalannya selalu rusak ya. Dan kita berharap karena di jalur Pralimura itu di antara simpang Pintu sampai ke simpang Benakat Minyak itu kita juga ketemu sama jalur logging seperti ini teman-teman. Nah, kita berharapnya jalan yang sana itu enggak mengalami kerusakan yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah perjalanan 2 atau 3 kilo dari simpang 4 tadi, ini kita ketemu sama pertigaan teman-teman, dimana truk-truk logging itu dia nanti belok ke arah kanan sana ya. Itu dia langsung menuju ke pabrik pengolahan kayu milik PT TEL teman-teman. Nah sekarang kita sudah berada di jalan aspal menuju ke Tanah Abang teman-teman. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Sekarang kita sampai di Jerambah Besi, dan kalau sudah melewati jembatan ini kita masuk ke pemukiman desa Jerambah Besi. Jerambah itu kalau bahasa sini jembatan ya teman-teman. Dan di depan sana masih dipertahankan jembatannya, masih jembatan besi, tapi kondisinya ya masih bagus teman-teman, gak ekstrim ya. Nah Jerambah Besi ini masih masuk di Kecamatan Talang Ubi teman-teman. Dari Jerambah Besi nanti desa selanjutnya yang akan kita lewatin adalah desa Sinar Dewa teman-teman. Setelah Sinar Dewa, Sukacinta, baru masuk ke Tanah Abang teman-teman. Di bawah tahun 2010 itu teman-teman kami sering masuk ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Pali ini ya teman-teman. Kalau dulu belum jadi kabupaten sendiri, masih menginduk ke Kabupaten Muara Enim teman-teman. Jadi sering masuk ke daerah Penukal, daerah termasuk juga daerah sini teman-teman. Tapi daerah sini dulu sempat ditakutin teman-teman karena akses jalannya susah gitu. Apalagi kita pakai mobil pribadi atau mobil kecil ya teman-teman, karena jalannya masih jalan tanah, belum coran kayak gini. Dan sempat itu waktu kami di marketing itu wilayah ini kita blacklist teman-teman, bukan blacklist apa orangnya gitu ya, tapi wilayahnya, karena akses menuju ke sini itu susah sekali teman-teman. Apalagi kalau musim hujan, waduh nggak bisa lewat kita karena jalannya sangat berlumpur. Tapi sekarang ya jalannya sudah bagus teman-teman. Nah ini jembatannya masih dipertahankan, masih jembatan besi teman-teman, Jerambah Besi ya. Nah sayangnya di jalur ini itu dari simpang Raja tadi sampai nanti ke Tanah Abang, di beberapa titik ada yang jalannya sudah rusak atau aspal atau corannya pecah ya teman-teman, seperti yang kita lewatin barusan ini. Ini kita sudah memasuki wilayah desa Sinar Dewa teman-teman. Sinar Dewa ini masih sama seperti Jerambah Besi tadi teman-teman, masih masuk di Kecamatan Talang Ubi ya teman-teman. Tapi nanti kalau sudah nyebrang ke depan itu desa Sukacinta, itu kita sudah masuk ke Kecamatan Tanah Abang.
Memang jalur ini sedikit memotong daripada kita lewat dari simpang Belimbing teman-teman, tapi jalannya ini lebih kecil ya. Memang bukan lebih kecil, memang kecil ya dibanding sama sana kan jalan lintas. Tapi karena ini kan jalan antar desa dalam kabupaten gitu, jadi memang jalannya masih kecil gini teman-teman. Dan itu tadi banyak beberapa tempat jalannya sudah rusak gitu, jadi untuk waktu tempuh hampir sama saja teman-teman kalau kita lewat di sini ataupun lewat simpang Belimbing sana. Dan ini kita sudah memasuki pemukiman penduduk di Desa Sinar Dewa ini teman-teman. Dan di depan kita ketemu lagi percabangan teman-teman, dimana yang ke kiri itu ke arah Penukal, ke arah Apap ya teman-teman, bisa tembus ke Sekayu teman-teman. Sedangkan yang ke kanan itu kembali ke arah simpang Belimbing atau ke Teluk Lubuk ya teman-teman. Bulang Teluk Lubuk itu lihat sana. Dengan kita ambil yang lurus ini ke arah Tanah Abang teman-teman. Sinar Dewa ini dulu juga dikenal dengan nama Simpang Rasau teman-teman. Tapi karena setelah ada pemekaran, dulunya ini kan masuk dari Desa Pantadewa teman-teman. Terus sekarang menjadi desa sendiri, jadi Desa Sinar Dewa. Kalau dulu sih sering dikenal sebagai Simpang Rasau daerah sini teman-teman. Dari Desa Sinar Dewa sekarang kita masuk ke Desa Sukamanis teman-teman. Desa Sukamanis ini termasuk di kecamatan, sudah masuk kecamatan Tanah Abang ya teman-teman, Kabupaten Pali. Nah saya itu sering salah teman-teman, sering nyebutin Sukamanis ini dengan Sukacinta, padahal dua tempat yang berbeda teman-teman. Kalau Sukacinta itu ada di kecamatan Belimbing ya, sedangkan ini namanya Sukamanis teman-teman, karena sama-sama ada sukanya gitu, jadi sering keliru teman-teman. Dari Desa Sukamanis ini kita meluncur menuju ke pusat keramaian dan pusat pemerintahan Kecamatan Tanah Abang teman-teman, yaitu di kota atau di Desa Tanah Abang itu sendiri teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di ujung dari Desa Sukamanis teman-teman. Perbatasannya teman-teman, batas dari Desa Sukamanis ya. Dan kita sekarang memasuki menuju ke Desa Tanah Abang teman-teman. Nah sebelumnya nanti kita di depan akan ketemu sama persimpangan teman-teman. Ini sekarang kita sudah masuk ke Desa Tanah Abang ya. Di depan situ ada persimpangan teman-teman, itu simpang Sirpo ya. Jadi jalan khusus untuk truk truk tronton batubara itu teman-teman. Nah, teman-teman di sini. Tapi di sini selalu ada yang jaga ya, untuk mengatur kalau ada tronton yang melintas itu kita dikasih aba-aba untuk berhenti dulu teman-teman. Dan truk tronton itu membawa batubara dari arah tambang di Lahat ya teman-teman, dari Lahat dibawa ke dermaga atau pelabuhan Tongkang teman-teman, untuk dibawa kembali ke wilayah Palembang itu melalui jalur sungai teman-teman ya, Sungai Lematang itu ya, nanti nyambung ke Sungai Musi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Setelah kita skip untuk beberapa waktu, kita sekarang sampai di pusat keramaian Kecamatan Tanah Abang teman-teman. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke Simpang 5 ya teman-teman. Jadi Simpang 5 di Kabupaten Pali ini bukan di Kota Pendopo saja, di sini di Tanah Abang ini juga ada Simpang 5-nya teman-teman.
depan sana persimpangannya teman-teman, banyak percabangannya ya. Itu kalau yang ke arah kanan itu sama-sama ke arah pasar teman-teman, tapi dia agak muter gitu ya. Lalu ke arah kiri, nah ini kita ke arah kiri sedikit teman-teman. Nah kalau yang ke arah kiri sana itu ke Purun ya teman-teman, sedangkan lurus ke sana itu ke arah Raja Pengabuan, bisa lewat sana teman-teman. Nah kita ke kanan sini ya teman-teman, untuk mengarah ke Payu Putat Prabu Muli teman-teman. Ini juga nanti jalur ini melewatin pasar ya teman-teman. Waktu perjalanan menuju ke Musirawas tempo hari kita lewat sini teman-teman, dan akhirnya jalan yang dari arah Payu Putat menuju ke sini ya, Simpang 5 sini, itu diarahkan untuk belusukan lewat perkampungan masyarakat teman-teman, karena jalurnya itu sedang diperbaiki teman-teman, karena jalannya itu tergerus erosi sama Sungai Lematang teman-teman. Jadi kalau musim hujan kayak gini, kalau nggak dibendung istilahnya atau dibuatkan dam gitu ya, nanti lama-kelamaan jalannya itu habis teman-teman, tergerus sama air sungai ya, aliran sungai itu. Dan ada beberapa tempat di sepanjang jalan di pesisir Sungai Lematang ini yang memang sudah tergerus sama air ya teman-teman, akhirnya jalannya itu dialihkan gitu. Ini kita sudah menuju ke pasar teman-teman. Kalau tidak ada stopan atau kita diarahkan ke tempat jalan kemarin itu yang belusukan itu, artinya perbaikannya sudah selesai ya teman-teman, atau pembuatan damnya itu sudah selesai. Nah itu ke kanan itu kembali ke tadi teman-teman, yang ke pertemuan di Simpang 5 tadi ya. Nah ini teman-teman, kalau bawa kendaraan roda 4 agak riweh lewat sini teman-teman, mending lewat jalan Tikar Desa. Nanti ada di sebelah kiri teman-teman, ada percabangan jalan, lewat sana aja, nanti tembusnya ke arah muara sungai sana teman-teman. Jadi nggak ngelewatin keriwehan pasar seperti ini teman-teman. Nah itu jalan yang ke kanan itu ke arah Teluk Lubuk juga bisa teman-teman, tapi dia lewat pesisir Sungai Lematang ini ya. Nah ini teman-teman, yang di sebelah kanan itu seperti yang kemarin dibangun ya, damnya itu biar jalan ini nggak tergerus sama sungai ini, karena persis di tikungan teman-teman. Nah waktu itu dibelokkan ke sebelah kiri ini teman-teman, jadi nggak bisa lewat pasar tadi ya, nanti timbulnya itu setelah pasar itu tadi, kalau yang waktu lewat kemarin ya teman-teman. Ini desa berikutnya yang kita lewati setelah Tanah Abang teman-teman, ini desa Muara Sungai. Ini masih masuk kecamatan Tanah Abang teman-teman, karena Muara Sungai ini di Prabu Muli juga ada Muara Sungai teman-teman, tapi ini Muara Sungai Kabupaten Pali ya teman-teman, kecamatannya Kecamatan Tanah Abang. Nah lepas dari pasar Tanah Abang tadi, ini jalur yang akan kita lewatin kalau terus sampai ke daerah Modong sana, merupakan daerah-daerah atau desa-desa yang berada di pesisir Sungai Lematang ini teman-teman. Nah ini gak jauh dari desa Muara Sungai tadi teman-teman, kita akan melewatin suatu tikungan tadi ya, dan ketemu percabangan jalan teman-teman. Nah yang ke kiri itu lanjut ke pesisir Sungai Lematang teman-teman, nanti itu ke daerah Pandan, Modong sampai ke Lembak, bahkan bisa juga ke Gelumbang ya teman-teman, dari sana. Oke lanjut teman-teman, sekarang kita akan menyeberangi Sungai Lematang teman-teman. Yang
kalau kita sudah sampai di seberang, kita sampai di kota Prabu Muli. Dan kondisi Sungai Lematang sama seperti sungai-sungai yang lain, seperti Sungai Musi tadi teman-teman. Airnya juga banyak ini ya, penuh ini, debit airnya bertambah. Dan yang akan kita lalui tempat selanjutnya adalah Payu Putat. Dan desa Payu Putat ini biasanya kalau musim hujan langganan banjir teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Payu Putat teman-teman. Sebelah kiri ini di percabangan ini itu pasar Kalangan ya teman-teman. Kalau pas hari Selasa itu kita lewat sini biasanya ramai itu teman-teman, masih walaupun sampai sore ya masih ada yang berjualan di pasar Kalangan itu. Nah, ini di depan kita belok ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri itu mentok ke Sungai Lematang tadi ya. Dulu sebelum ada jembatan, kita kalau mau ke Tanah Abang itu nyebrang naik kapal ketek teman-teman, khusus untuk orang sama kendaraan roda 2 saja. Dari Payu Putat kita meluncur menuju ke Gunung Kemala teman-teman. Tapi sebelum sampai ke pusat keramaian atau pusat pemerintahan Kelurahan Gunung Kemala, ini kita sampai di percabangan jalan teman-teman, pertigaan tepatnya ya, dimana nah yang belok ke kiri sana itu menuju ke Sungai Medang teman-teman, tembus ke kota juga, itu langsung ke Prabu Jaya. Tapi kita untuk sekarang lewat lurus saja ya, lewat Gunung Kemala teman-teman. Nah, ini kita sampai ke Gunung Kemala teman-teman. Jadi Gunung Kemala ini ada juga Gunung Kemala yang merupakan daerah lokasi produksi Pertamina teman-teman. Tapi ini yang istilahnya kalau dulu ini disebutnya Gunung Kemala Dusun ya teman-teman. Kalau di sana itu Gunung Kemala Komplek. Karena dulu ada perumahan Pertamina-nya juga teman-teman di lokasi produksi Pertamina sana ya. Tapi sekarang kayaknya udah lama, udah ya kayak seperti di Limau itu, perumahannya udah hancur teman-teman. Nggak ada lagi yang tinggal di sana ya, karyawannya. Kalau sekarang bukan dusun lagi nih teman-teman, sudah kota ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah mau sampai ke persimpangan jalan lintas ya. Tapi kita nggak lewat sana, sebelum sampai jalan lintas ketemu percabangan jalan, kita belok ke kiri sini teman-teman. Karena saya mau langsung pulang ke markasnya Belalang Tempur teman-teman. Taruh motor, terus ganti motor pulang ke rumah di Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi kita lewatnya lewat belakang sini aja. Lewat belakang, lewat lokasi Pertamina juga teman-teman. Ini dulu terkenal dengan nama jalan Negata teman-teman. Sebagian jalan sudah dicor ya teman-teman, tapi yang di sini belum ini. Ini mungkin dulu sudah dicor atau sudah hancur kembali teman-teman gitu. Karena ini merupakan apa ya, sering dilewatin ini kendaraan lokasi teman-teman. Di depan sana itu ada SP sama ada stasiun kompresor juga, tempat saya kerja sana. Tapi ini untuk wilayah Prabu Muli ya teman-teman, Prabu Muli Barat. Waktu kecil saya dulu sering diajak jalan-jalan ke sini teman-teman. Sekalian itu bapak saya ngajarin ibu saya itu latihan naik motor itu di sini teman-teman, karena jalannya kan sepi gitu, untuk latihan motor masih nyaman gitu. Sebelah
kiri ini SP teman-teman, stasiun pengumpul ya, SP Prabu Muli Barat. Ini jalannya udah cor-coran lagi teman-teman. Nah ini kita belok ke kiri di depan itu teman. Kalau yang lurus itu kembali ke jalan lintas ya teman-teman, atau jalan raya. Kita belok ke kiri sini. Jalan Negata ini dulu jalan pipa ya teman-teman, dan sampai sekarang masih aktif ini teman-teman. Waktu kecil dulu saya juga sering main sepeda itu sampai sini teman-teman, sama teman-teman saya itu main sepeda sampai sini, sampai ke Cambai sana ya, lewat jalan Negata ini. Dulu jalannya masih tanah teman-teman, masih jalan lokasi ya. Ini baru-baru aja kok dicor kayak gini. Terus di sini itu nggak tahu ya sekarang, kalau dulu banyak bangsal itu tempat pembuatan batu bata gitu teman-teman. Jadi kalau bekas bangsal atau bekas tanah galiannya itu kan biasa seperti kolam gitu. Itu biasa kami mandi di situ dulu. Dan di sini juga kalau sekarang ini banyak yang ternak kambing di sini. Kami beberapa kali musim kurban itu cari kambing di sini teman-teman. Tapi memang termasuk agak lamban untuk perkembangan wilayah sini teman-teman, dibandingkan dengan wilayah tempat saya tinggal di Gunung Kidul sana ya. Ini memang sudah lama tapi perkembangannya lamban sekali. Mungkin karena aksesnya agak ini ya teman-teman, jadi kalau ke jalan raya itu agak jauh, mungkin itu yang bikin daerah ini agak lamban gitu. Kodarullah udah mau sampai ini, udah mulai turun hujan ini teman-teman. Alhamdulillah ya, di perjalanan tadi lancar, nggak kehujanan teman-teman. Nah, ini kita sampai di simpang Anak Petai teman-teman, masuk di Kelurahan Wonosari, Prabu Muli Utara teman-teman. Ini dulu waktu saya kecil masih hutan ya teman-teman, dan banyak pohon karetnya gitu. Jadi kalau dulu kan kita itu mainnya yang biji karet diadu itu teman-teman. Kalau zaman kecil saya itu namanya pedekan itu. Jadi ngadu biji karet itu teman-teman. Dan kita nyari biji karet itu sampai ke sini teman-teman. Zaman waktu masih SD ya teman-teman. Sekarang kayaknya nggak pernah lagi lihat anak-anak main biji karet, ngadu biji karet itu nggak ada lagi teman-teman. Saya mau lihat sini teman-teman. Ini saya mau pulang ke markasnya Belalang Tempur, taruh Belalang Tempur, terus saya ganti kendaraan lain, terus pulang ke rumah. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah setia mengikuti perjalanan panjang saya dari Musirawas sampai ini. Kita sampai di Prabu Muli alhamdulillah dengan selamat.
kurang lebih perjalanan kita tempuh 3,5 jam teman-teman. Perjalanan santai, normal, nggak ada kendala di jalan ya teman-teman, alhamdulillah. Ntar lagi saya sampai di rumah ini. Saya pamit undur diri di sini ya teman-teman, closing di sini aja. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya ya, yang pasti secara rutin akan saya upload untuk video perjalanan saya Musirawas Prabu Muli atau sebaliknya Prabu Muli Musirawas teman-teman. Ikutin terus videonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sampai di Taman Baka ini namanya teman-teman.